Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Tafsir Jalalain, yaitu tentang perjalanan belajarnya Nabi Musa kepada Nabi Khidir. Jadi setelah Nabi Musa dan muridnya yaitu Yusha itu bertemu dengan Nabi Khidir, Nabi Musa berkata kepada Nabi Khidir, qala lahu Musa, hal attabi'uka, apakah aku boleh mengikutimu, ala dengan syarat, antu'allimani mimma ullimta rusyda. Syaratnya antu'allimani, engkau mengajarkan kepadaku, mimma ullimta, dari ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu, rusydan, yaitu ilmu yang benar. Jadi setelah Nabi Musa dan muridnya itu bertemu dengan hamba Allah yang diceritakan kemarin, yaitu Nabi Khidir, Nabi Musa berkata kepadanya, apakah aku boleh mengikutimu dengan syarat engkau mengajarkan kepadaku dari ilmu yang Allah ajarkan kepadamu. Jadi rosyada ini maknanya adalah sawaban, yaitu ilmu yang benar. Ursyadu bihi, yang aku bisa diberi petunjuk, bihi dengan ilmu tadi. Nah, dari ayat ini kita bisa pahami bahwasannya Nabi Musa yang beliau ini adalah seorang rasul, itu pun Allah masih perintahkan kepadanya untuk terus belajar, terus mempelajari ilmu yang belum beliau ketahui. Nah, dari ayat ini juga mengandung banyak sekali hikmah. Di antaranya adalah adab-adabnya seorang murid ketika dia ingin belajar kepada seorang guru. Nah, di sini Nabi Musa ketika dia ingin belajar kepada Nabi Khidir, beliau ini minta izin dulu kepada Nabi Khidir, yaitu apakah aku boleh mengikutimu? Syaratnya adalah engkau mengajarkan kepadaku ilmu. Nah, di sini Nabi Musa tidak langsung belajar kepada Nabi Khidir, tapi beliau ini minta izin dulu kepada Nabi Khidir untuk belajar kepadanya. Nah, begitulah seharusnya seorang murid. Ketika dia ingin belajar kepada seorang guru, dia harus minta izin dulu. Minta izin dulu, ingin belajar, dan perkataannya tadi adalah perkataan yang penuh adab. Nah, inilah yang diajarkan oleh Nabi Musa ketika beliau ingin berguru kepada Nabi Khidir. Dan di dalam berguru, hendaknya murid tadi itu bersabar. Nah, di sini beliau sampaikan wa fi qiraatin, dan di dalam satu qiraah bidhammir ra, dengan dibaca dhammah ra-nya, wa sukuni shin, dan dibaca sukun shinnya. Jadi ada yang baca antu'allimani mimma ullimta rusyda, ada yang rosyada. Ada dua qiraah. Wa sa'alahu, dan Nabi Musa meminta kepada Nabi Khidir tadi dzalika, ilmu tersebut. Kenapa? Li'anna ziyadah fil ilmi, karena bertambah di dalam ilmu itu matlubatun, itu dituntut. Jadi ketika seorang itu ingin menjadi seorang alim, untuk menjadi alamah, ingin menjadi seorang yang hebat, ketika dia mendengar ada seorang alim yang lebih alim daripada dirinya, maka dia akan datang dan berguru kepadanya. Nah, inilah yang dilakukan oleh Nabi Musa. Nah, karena di antara tugas Nabi Khidir itu adalah untuk meruntuhkan perasaan paling alimnya Nabi Musa, maka pertama kali yang dikatakan oleh Nabi Khidir kepada Nabi Musa adalah, kamu tidak akan sanggup mengikutiku, kamu gak akan sabar mengikutiku. Qala,
Nabi Khidir berkata, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Wahai Musa, innaka sesungguhnya engkau lan tastati'a sekali-kali kamu gak akan mampu ma'iya bersamaku sabron sabar. Kamu gak akan mampu sabar di dalam mengikutiku. Nah, baru ketika mendengar perkataannya Nabi Khidir tadi, Nabi Musa menunduk. Menunduk karena adabnya seorang murid seperti itu ketika ingin menimba ilmu. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubran. Wa kaifa tasbiru, dan bagaimana kamu bisa sabar ala ma atas sesuatu lam tuhit bihi khubran yang kamu tidak menguasai ilmu tadi. Jadi kata Nabi Khidir, wahai Musa, kamu tidak akan bisa sabar mengikutiku. Kenapa? Karena Nabi Khidir ini mengetahui hakikatnya ilmu, sementara Nabi Musa hanya mengetahui ilmu yang zahir saja. Jadi intinya yang pertama kali hendaknya dilakukan oleh seorang murid ketika dia ingin berguru, hendaknya dia sabar. Jadi pertama kali yang hendaknya dilakukan oleh seorang murid ketika dia ingin belajar kepada seorang guru, hendaknya sabar. Kemudian yang kedua, dia harus berprasangka baik atas apa-apa yang dilakukan oleh guru. Jadi ketika guru tadi melakukan sesuatu atau tindakan yang secara zahir itu melanggar syariat, maka hendaknya dia berprasangka baik. Kenapa? Karena kita nggak tahu apa di balik itu semua. Hakikat perkaranya itu apa kita nggak tahu. Wa fil hadis sabiq, dan pada hadis sebelumnya akibah hadil ayah yang mengiringi ayat ini, di situ ada perkataannya Nabi Khidir, ya Musa, wahai Musa, inni ala ilmin, sesungguhnya aku itu di atas ilmu, minallah, daripada Allah, allamanihi, yang Allah mengajarkan kepadaku hi, ilmu tadi. Jadi ini tak marbutohnya ini salah cetak, yang betul ha. Allamani, yang Allah ajarkan ni kepadaku hi, ilmu tadi. La ta'lamuhu, yang kamu enggak tahu. Ya Musa, sesungguhnya aku ini di atas ilmu, yang ilmu tadi daripada Allah, yang Allah ajarkan kepadaku, yang kamu tidak tahu ilmuku tadi. Wa anta ala ilmin, dan engkau wahai Musa, engkau ini berada di atas ilmu minallah, daripada Allah, allamakahullah, yang Allah mengajarkan ilmu tadi kepadamu. La a'lamuhu, yang aku tidak ketahui ilmumu tadi. Jadi Nabi Khidir ini punya ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa. Nabi Musa juga memiliki ilmu yang tidak diketahui oleh Nabi Khidir. Jadi intinya Nabi Khidir ingin menyampaikan kepada Musa, kalau kamu ingin menjadi muridku, ingin mengikutiku, syaratnya kamu jangan ingkar dengan apa yang aku kerjakan. Kamu harus sabar di dalam mengikuti aku. Wa qauluhu, dan perkataannya firman Allah tadi, malam tuhit bihi khubran, firman Allah khubran ini masdarun, kedudukannya sebagai masdar, artinya tarkibnya sebagai maf'ul mutlak. Masdarun bimakna lam tuhit, yaitu maknanya adalah lam tuhit, ai lam tukhbar haqiqatahu, kamu tidak diberitahu haqiqatahu, hakikatnya ilmu tadi. Qala satajiduni insya'allahu sabiran wala a'si laka amran. Jadi setelah Nabi Khidir itu berkata kepada Nabi Musa, kamu tidak akan mampu sabar menjadi muridku,
Nah, karena Nabi Musa tadi itu ditolak, diragukan kesungguhannya di dalam menjadi murid, maka Nabi Musa tadi berkata kepada Nabi Khidir, qala satajiduni. Nabi Musa berkata, satajiduni, engkau nanti akan mendapati aku insya Allah, dengan izin Allah, sabiran, sebagai orang yang sabar, wala a'si laka amran, dan aku tidak akan mengingkari perintahmu. Ai wala a'si wa ghairu asin, dan engkau akan mendapati aku menjadi orang yang sabar dan aku tidak mengingkari perintahmu, wa ghairu asin, dan bukanlah aku ini orang yang ingkar. Laka amron ay ta'muruni, perintah yang kamu diperintah dengannya. Ta'muruni, yang kamu merintahkan ni aku bihi, dengan perintah tadi. Wala a'si laka amron, dan aku tidak akan mengingkari laka bagimu amron, perintah. Ta'muruni, yang engkau memerintahkan ni aku bihi, dengan perintah tadi. Wa qayyada, dan Nabi Musa beliau membatasi bil masyiah, dengan perkataan insyaallah tadi itu, li'annahu, alasannya li'annahu lam yakun ala thiqatin, karena Nabi Musa itu tidak yakin min nafsihi, dari dirinya sendiri, fi maltazama, pada apa yang Nabi Musa tadi menyanggupinya. Jadi kenapa Nabi Musa berkata dengan insyaallah? Jawabannya karena Nabi Musa itu enggak yakin bisa sabar, bisa menyanggupi apa yang dijanjikan Nabi Khidir kepada Nabi Musa. Yaitu Nabi Musa sendiri enggak yakin dia bisa sabar di dalam mengikuti Nabi Khidir. Sehingga beliau mengatakan insyaallah sabiran. Wahadhihi, dan ini adalah adatul anbiya wal auliya. Ini adalah kebiasaannya para nabi-nabi wal auliya, dan para wali-wali Allah SWT. Allah yatiku, bahasanya mereka itu enggak yakin, enggak percaya bi anfusihim, dengan diri-diri mereka sendiri, tarfata ainin, sekejap mata pun. Jadi para nabi dan para rasul, para wali-wali Allah, mereka ini enggak pernah yakin, enggak pernah percaya atas dirinya sendiri, tarfata ainin, sekejap mata pun. Mereka mengembalikan kemampuan mereka semuanya, mereka mengembalikan urusan mereka semuanya, dikembalikan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian setelah Nabi Khidir ini melihat kesungguhan Nabi Musa untuk mengikutinya, untuk belajar kepadanya, maka Nabi Khidir ini memberi syarat. Syaratnya adalah fa'init taba'tani falatas alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Qala, Nabi Khidir berkata, fa'init taba'tani, jika kamu ingin mengikuti aku, falatas alni, syaratnya adalah jangan kamu bertanya kepadaku an syai'in, tentang sesuatu, hatta uhditsa laka minhu dzikra, sampai aku yang akan menjelaskan perkaranya kepadamu sendiri. Aku sendiri yang akan menjelaskan kepadamu. Jadi syaratnya, apa saja yang kamu lihat wahai Musa tentang apa yang aku lakukan, syaratnya kamu diam, nggak boleh tanya, sampai aku sendiri yang menjelaskan kepadamu. Nah, ini wafi qiraatin, dan dalam satu qiraah disebutkan bi fathil lam, dengan dibaca fathah lamnya, wa tasydidin nun, dan dibaca tasydid nunnya. Jadi ada yang membaca fala tas'alanni an syai'in, jangan kamu bertanya kepadaku, an syai'in, tentang sesuatu, tungkiruhu, yang kamu ingkari sesuatu tadi, minni, dariku, fi ilmika, pada ilmumu, wasbir, dan bersabarlah kamu, hatta uhditsa laka minhu dzikra, sampai adzkuruhu, aku menyebutkan sesuatu tadi, perkaranya tadi, laka, kepadamu, bi illatihi, dengan alasannya. Faqabila Musa, kemudian Musa tadi menerima syartohu, syarat yang disyaratkan oleh Nabi Khidir, yaitu riayatan, karena menjaga, lil adabil muta'allim ma'al alim, kan menjaga adabnya seorang murid ma'al alim, bersama seorang alim.
Nah, mungkin saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.